Yang pertama terkait dengan tim kesenian Nusa Tenggara Timur akan mengikuti ajang Hong Kong Flower Show 2024 dan kita akan mengetahui latar belakang apa partisipasi tim kesenian NTT untuk mengikuti ajang tersebut dan upaya apa yang dilakukan pemerintah sejauh ini seperti apa dari dinas terkait. Di ujung telepon pendengar RRI kami sudah terhubung bersama PLT Kadis Parekraf Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Joni Rohi. Selamat pagi Pak Joni. Halo, selamat pagi Mbak Christine. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam RRI sekali di udara, tetap di udara. Selamat pagi untuk seluruh pemirsa RRI di mana saja berada. Siap Pak Jody, terima kasih untuk kesekian kalinya ya bersama Pro 1 RRI ND. Baik Pak Joni, ini menarik sekali ya partisipasi tim kesenian NTT ini nanti rencananya akan dikirim untuk mengikuti ajang Hong Kong Flower Show 2024 di Hong Kong seperti itu. Ini apa yang melatar belakangi partisipasi dari tim kesenian NTT untuk mengikuti kegiatan tersebut nih Pak Joni? Terima kasih Mbak Christine. Pertama kami apresiasi untuk RRI ND yang cukup konsen untuk turut serta membangun aspek pariwisata dari sisi jurnalistiknya, karena ini bentuk kerja-kerja kolaborasi yang kami sebut sebagai pentahelix, di mana dari pentahelix ini ada 5 unsur yang harus terlibat secara komprehensif, yaitu dari government, dari business, kemudian dari community, masyarakat itu sendiri, kemudian dari akademisian, para akademisi, dan peran penting dari media gitu. 5 unsur ini harus berperan secara aktif dalam upaya pembangunan, terutama pembangunan pariwisata. Selama ini kami sebut sebagai kolaborasi pentahelix, sebagai salah satu pendekatan pembangunan kami gitu. Nah, berkaitan dengan Hong Kong Flower Show 2024 ini sebuah event yang sangat besar yang dilakukan di Hong Kong, dan nanti akan melibatkan kurang lebih 10 negara Asia dan melibatkan 150-an peserta untuk ikut sehingga yang kami lihat di sini potensi pasar untuk pariwisata gitu, karena ini tempat berkumpulnya, tempat berkunjungnya berbagai kepentingan masyarakat, baik itu dari lokal Hong Kong sendiri maupun dari seluruh penjuru dunia. Kurang lebih rata-rata tiap hari itu 600 sampai 1 juta pengunjung gitu. Sedangkan kegiatan sendiri itu dilakukan dari tanggal 15 Maret sampai 24 Maret 2024. Kami pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan informasi dari Konjen RI di Hong Kong, Konsulat Jenderal RI di Hong Kong, menyebutkan bahwa tematik untuk booth untuk pavilion Indonesia yang ada di event tersebut adalah tema terkait dengan rumah adat NTT, rumah adat Musalaki, dan rumah adat Daruniang dari Manggarai, Musalaki dari ND dan Daruniang dari Manggarai, dan beberapa replika komodo termasuk tenun, sehingga kami punya kepentingan bahwa dan kita ikut serta mempromosikan potensi ekonomi kreatif termasuk potensi seni budaya. Pihak dunia akan lebih mengetahui tentang potensi-potensi tersebut dan akan mendorong untuk upaya untuk peningkatan kunjungan ke tempat kita gitu. Oke, untuk upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ya ke Nusa Tenggara Timur seperti itu ya. Ya, mungkin sejauh ini selama ini memang banyak sekali ya kunjungan dari para wisatawan dari Hong Kong, Cina ke Nusa Tenggara Timur ya Pak Joni. Ya, selama ini memang pasar potensial kami untuk Asia itu di China. Cina, sehingga kita juga berharap dan kegiatan ini akan lebih mendorong lagi untuk pengenalan orang akan berbagai potensi kita, karena tren pergerakan wisatawan Cina juga yang ke Indonesia juga cukup tinggi, masuk 5 besar gitu. Dan kita berharap dengan hubnya di Bali, dan kita lagi mendorong untuk ada direct flight ke dari beberapa negara ke NTT. Itu kita akan mendorong upaya-upaya untuk terjadinya peningkatan kunjungan. Saat ini sempat dijajaki misalnya dari Singapura, dari Malaysia, kemudian China juga kita lagi ada jejaki,
sehingga nanti akan memberi impact bagi pertumbuhan kunjungan dan memberi manfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat gitu Mbak Christine. Oke, baik. Tadi menarik sekali yang Anda sebutkan tadi, Pak Joni ya. Ini yang akan ditampilkan di event Hong Kong Flower Show nanti. Ada beberapa rumah adat seperti Mbaruniang, kemudian rumah Musalaki seperti itu. Ini kenapa memilih beberapa kabupaten seperti Manggarai, Kabupaten Ende? Ini apa yang menjadi latar belakangnya untuk ditampilkan rumah adat tersebut di event yang akan diselenggarakan nanti, Pak Joni? Begini Mbak Kristi, kita kan punya potensi pariwisata seni budaya yang punya keunggulan, baik itu keunggulan kompetitif maupun keunggulan komparatif gitu. Sangat banyak gitu, dan ini menyebar hampir merata di seluruh wilayah gitu. Yang ini sebenarnya menjadi kekuatan utama kita dalam pembangunan pariwisata. Karena itu kami juga terima kasih kepada pihak Konjen RI dalam komunikasi awal di tahun kemarin, dan kami juga menyampaikan bahwa kita punya rumah adat seperti Indarunia yang sudah menjadi warisan budaya dunia versi UNESCO dan menjadi magnetik untuk kunjungan misalnya yang ke Wairebo. Kita juga punya budaya yang sangat spesifik yang menyebar, termasuk di Ende juga cukup banyak. Karena itu tema-tema rumah adat Musalaki dan Ndaruniang ini kita menjadi spirit bahwa ada kebersatuan yang ingin kita tampilkan di dalam event ini gitu, sehingga orang melihat Indonesia tidak sekedar Bali, tidak sekedar Jawa sentris atau apa, tapi bisa melihat bahwa oh ternyata Indonesia ini cukup luas gitu, ada banyak hal yang bisa didapatkan, bisa menjadi terbuka dan menjadi pengenalan akan orang luar terkait dengan NTT sebagai bagian besar dari Indonesia gitu. Oke, baik. Ini secara tidak langsung ya, Pak Joni, ini mau mempromosikan potensi budaya dan juga seni budaya, kemudian pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Timur seperti itu ya. Oke, baik. Tadi juga Anda sebutkan tematiknya tentang seni budaya. Apakah ada di bidang lain juga seperti hortikultura atau seperti apa? Ini kan dari kegiatannya sendiri Hong Kong Flower Show. Jadi ini ada bunga-bunganya juga begitu ya, Pak. Betul. Joni. Jadi tema utama memang kegiatan ini sudah dirancang ide-ide awal itu dari tahun 60-an oleh beberapa komunitas urban, dan mulai efektif sekitar tahun 2000, sempat off waktu saat Covid, tapi muncul lagi di 2022, 2023 kemarin, dan 2024 ini setelah Covid sudah 3 kali penyelenggaraan. Dan memang tema utama itu berkaitan karena namanya saja sudah flowers, jadi pasti tentang temanya bunga, horti dan lain sebagainya. Tapi kita juga di samping expose berkaitan dengan potensi seni budaya, kita juga nanti akan mendorong produk-produk yang lewat Kadin untuk juga mempromosikan. Kita punya potensi coklat, kita punya potensi kopi yang sangat luar biasa, kita punya potensi vanili, kita punya produk-produk olahan turunan dari berbagai potensi-potensi tersebut yang nanti kita juga akan promosikan. Dan tidak saja kita akan di performance, eksibisi, tapi juga mungkin tapi kita juga sudah merancang untuk nanti ada misi dagang, ada business meeting di sana. Karena itu kami melibatkan juga teman-teman dari Kadin untuk bisa berperan serta, dan Kadin merespon positif kegiatan ini, dan mereka juga pasti akan sementara merancang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Walaupun nanti di April teman-teman Kadin juga ada sekitar 40 delegasi juga ikut event promosi di China gitu juga, Cina besarnya gitu. Sehingga ini kesempatan yang baik bagi kita mendorong orang Asia paling tidak untuk bisa lebih mengenal potensi-potensi kita secara lebih baik. Di samping itu juga memang nanti ada B2B, misalnya pertemuan antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis yang nanti akan difasilitasi oleh Konjen. Ada misi sosial budaya juga yang ingin kita lakukan di kegiatan ini. Peran serta dari Konjen RI di sana sangat luar biasa, yang nanti akan memfasilitasi, mempertemukan kita dengan berbagai pihak untuk bisa mendapat manfaat yang besar bagi kegiatan ini ke depan. Oke, jadi tidak saja tim kesenian ya, tetapi ada pelaku-pelaku UMKM juga yang akan dibawa serta dalam kegiatan tersebut ya, Pak Joni ya. Oke, nah sejauh ini sudah berapa persen persiapan dari delegasi Nusa Tenggara Timur yang akan diberangkatkan pada bulan Maret nanti?
Ya, karena informasinya juga kita baru dapatkan beberapa saat terakhir ini, kami baru melakukan tahap persiapan, konsolidasi persiapan, tapi kita optimis bahwa dengan pengalaman-pengalaman yang ada di beberapa aspek tadi kami sebutkan, teman-teman Kadin, pelaku seni budaya, dan lain sebagainya, kami sudah konsolidasi, dan rombongan ini akan dipimpin langsung oleh Pak PJ Gubernur untuk bisa mencapai target-target yang dicapai di sana yang tadi kami sebutkan. Ada aspek-aspek promosi potensi sosial budaya, potensi produk-produk ekonomi kreatif kita, kemudian ada misi dagang, dan juga ada aspek-aspek berkaitan dengan sosial budaya lain yang nanti kita coba lihat peluang-peluang yang dapat kita kerjasamakan atau kita dorong. Ada peran serta kedua pemerintah, baik itu dari pemerintah maupun dengan para pelaku, dan termasuk investasi juga kita dorong, karena kita juga akan ada forum investasi juga yang nanti terjadi di dalam forum tersebut. Oke, tentunya ada juga kolaborasi ya dengan berbagai pihak. Setuju ya, benar. Oke, baik. Pak Joni, dari kegiatan yang akan diselenggarakan ini, apakah program-program dari Parekraf NTT untuk ke depan, progres ke depan ini apa nih selain mengikuti ajang seperti yang saat ini yang akan dilaksanakan di bulan Maret nanti? Ya, pertama kita juga dari sisi pemasaran, kita tahun ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat berupa pendampingan untuk Karisma Event Nusantara. Tahun ini dari 100 event nasional yang didukung oleh pemerintah pusat, NTT memperoleh 5 event gitu ya, cukup besar dibanding dengan teman-teman dari provinsi lain. Antara lain di ND sendiri nanti di Mei ya, akhir Mei itu menjelang 1 Juni hari Pancasila, itu ada festival kebangsaan yang disupport dalam skema KEN tadi, Karisma Event Nusantara. Kemudian di Ngada ada festival Wolobobo, kemudian di Manggarai Barat ada Golokoy Festival, kemudian ke timur ada festival Balenagi April nanti setelah Samana Santa. Kemudian nanti di Lembata ada festival Lama Holot. Jadi 5 festival itu akan didukung oleh pemerintah pusat. Di samping itu ada berbagai festival-festival lainnya yang juga dilaksanakan baik oleh komunitas maupun oleh pemerintah daerah. Seperti di Nagakeo ada Onebi Festival, di Sabu ada Kelaba Maja Festival, di Alor ada Dugong, dan hampir setiap daerah punya. Nah, kita berharap dengan ada festival tersebut akan menjadi magnetik orang untuk semakin berkunjung ke daerah, lama tinggal juga semakin tinggi, dan pelibatan pelaku ekonomi kreatif, dan akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi domestik, karena terjadi transaksi ekonomi di setiap event-event tersebut yang nanti akan berdampak pada upaya mimpi besar kita untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif. Itu dari aspek pemasaran. Dan aspek pengembangan SDM juga kami punya skema untuk pengembangan kapasitas SDM berdasarkan potensi. Misalnya nanti di Bajawa akan ada sertifikasi untuk barista, karena kopi kita sangat luar biasa. Pelaku UKM untuk kopi itu juga cukup banyak. Kita dorong supaya kapasitas mereka juga dikembangkan dan bisa ada pengakuan secara nasional lewat sertifikasi BNSP. Kita dorong seperti itu. Di samping juga ada pengembangan kapasitas yang dipertunjukkan, ada pengembangan desa wisata, dan Labuan Bajo kali ini juga menjadi salah satu kota dari 12 kota di Indonesia untuk penyelenggaraan apresiasi kreasi Indonesia gitu. Yaitu sebuah audisi untuk menetapkan untuk melakukan kurasi terhadap produk-produk ekraf ekonomi kreatif kita yang berbasis masyarakat. Jadi kita bersyukur ada perhatian pemerintah pusat, samping berbagai audisi lain seperti Anugerah Desa Wisata Indonesia. ND sendiri kita punya kemarin di Tusoko pernah tampil sebagai juara di level nasional. Tahun lalu kita punya Desa Tebara di Sumba Barat yang punya kampung praejing. Dari Desa Maju juga mendapat penghargaan. Kita punya Werobo juga pernah. Kita punya beberapa tempat. Kita punya kaya sekali dengan desa wisata kita. Jadi itu yang kita jadi fokus. Pendekatan kita adalah CBT, pembangunan pariwisata berbasis community based tourism development gitu. Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Oke, baik. Ini luar biasa sekali ya Pak Joni ya, berbagai potensi yang ada di setiap wilayah ataupun kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tetapi
berbagai event juga akan diselenggarakan ya di kabupaten-kabupaten yang ada di Betul. NTT. Tetapi ini ironis sekali nih Pak Joni, kenapa saya Oke, katakan demikian? Karena banyak kunjungan wisata yang datang ke Flores Lembata, tetapi ada fasilitas yang minim, kemudian SDM-nya, kemudian ada Betul. berbagai bencana yang terjadi. Ini beberapa Betul. hari kemarin ini juga terjadi di Labuan Bajo nih Pak Joni. Ada salah satu kapal yang kemudian karena Betul. lost contact ya. Kemudian ada kapal terbakar seperti itu, kemudian ada kapal-kapal yang belum diakui ilegal Betul. seperti itu. Nah, bagaimana Betul. Anda melihat ini dan menanggapinya seperti apa nih dari dinas terkait? Ya, yang pertama memang dari studi yang dilakukan itu berkaitan dengan amenity kita itu masih jauh panggang dari api, karena itu memang kita melakukan pendekatan-pendekatan yang kita bisa coba memenuhi upaya-upaya untuk peningkatan sisi dari amenitas kenyamanan tersebut gitu. Beberapa hal sudah dilakukan dan sekarang kita lagi berproses. Memang tidak banyak kendala-kendala yang bisa juga terjadi di situ, tapi kita sementara berjuang bersama. Kita bersyukur kita punya destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo dengan adanya BOP, dan kita pikir kami berharap mudah-mudahan dengan penetapan ini 5 saja di Indonesia loh Bu Kristi, ini akan menjadi magnetit untuk mendukung upaya-upaya yang tadi kami sebutkan. Dari pendekatan pengembangan kawasan atau destinasi itu kan ada 5 hal atau 3 hal, ada teori 5, ada teori 3, yaitu dari sisi atraksi, aksesibilitas, dan amenity. Di dalamnya juga ada akomodasi, ada awareness, tingkat kesadaran gitu. Nah, kita unggul di atraksi. Kita punya atraksi itu wow, hampir sempurna gitu kalau kita buat dalam kemarin dalam penelitian, tapi kita kalah dari 4 yang lain itu. Aksesibilitas, apalagi konektivitas kita juga sangat terbatas, harga tiket cukup mahal ya, kita juga berusaha untuk mengurai itu pelan-pelan. Amenitas kita juga masih di bawah yang kita harapkan, seperti tadi yang dikatakan gitu, ada beberapa tempat, cari toilet juga susah, cari tempat untuk membeli minuman, makan minum juga agak susah gitu. Untuk mencapai sebuah daya tarik yang utama itu juga butuh energi yang cukup besar, kemudian penginapan juga masih sangat terbatas gitu. Misalnya sekarang saja juga saya lagi di Atambua, baru tiba semalam, cari penginapan juga akhirnya sendiri mengalami ya Pak ya. Ya, masih banyak soal yang ada gitu yang harus kita benahi bersama, dan ini peran kolaborasi tidak oleh pemerintah semua pihak gitu. Tapi kita berjuang bersama gitu. Berkaitan dengan beberapa hal, memang tata kelola pariwisata coba akan efektifkan. Kita sudah mulai menatap perlahan-lahan di Labuan Bajo sesuai dengan kewenangan yang ada kewenangan di pusat dengan adanya BTNK, kemudian ada kewenangan di pusat juga berkaitan dengan BOP, ada kewenangan provinsi kami sebagai fasilitator, regulator, dan koordinator, ada kewenangan kabupaten. Nah, kita berkolaborasi bersama untuk mulai mengurai satu persatu. Dan kalau Ibu Christine lihat, memang satu persatu sudah mulai kita benahi pelan-pelan. Mudah-mudahan dukungan semua pihak, dukungan teman-teman media untuk terus mempromosikan berbagai hal, tidak saja yang baik-baik saja yang ada, tapi beberapa ironisme tadi yang Ibu sebutkan itu akan memacu kita untuk bisa melihat bahwa ini harus kita mengurai dari sisi ini dan sebagainya gitu. Baik Pak Joni, ini apa yang menjadi harapan Anda dari kita kembali lagi ke kegiatan ajang Hong Kong Flower Show 2024 nanti? Ya, kami berharap dengan kegiatan ini partisipasi community juga akan ada. Teman-teman media juga nanti bisa memproduksi secara baik sehingga orang bisa melihat bahwa NTT bisa menjadi bagian penting dalam pembangunan pariwisata di Indonesia dan bisa lebih meningkatkan jumlah kunjungan terutama dari Asia. Kami punya target 2 juta di tahun ini. Mudah-mudahan bisa kita capai untuk dengan berbagai strategi kita, termasuk penetrasi pasar kita yang lebih dominan untuk bisa lebih gencar untuk promosi potensi kita, dan pada akhirnya akan mendorong untuk upaya-upaya peningkatan kunjungan. Baik. Terima kasih Pak Joni, sukses terus untuk berbagai program dan juga kegiatan yang akan dilaksanakan dari Dinas Parekraf NTT ya untuk kedepannya. Terima kasih juga Bu Kristi, sukses untuk RRI ND. Sekali di udara, tetap di udara. Baik, selamat pagi. Selamat pagi Bu Kristi.